Ini memang keputusan sulit ya yang harus kemudian saya sampaikan kalau ada sudah di dalam rumah tangga. Makanya saya bilang gini kan, kalau tidak ada yang berubah, maka ujungnya kita sudah tahu. Itu harus kita biasakan cara berpikir seperti itu, karena barang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Barang paling mahal di dunia adalah waktu, dan setiap hari kita kehilangan waktu. Ya kan ya? Artinya contoh, kita mau berbuat baik, kita mau berbuat amal-amal soleh, itu kan tergantung waktu. Dakwah itu perlu waktu, semua perlu waktu. Artinya adalah apa? Waktu ini adalah sebuah hal yang gak bisa terganti. Anak kalau seandainya meninggal bisa jadi ada lagi. Harta bisa jadi dicari, tapi waktu ini kan tidak. Makanya saya kan sudah bilang bahwa kita kan sudah diingatkan oleh Allah 40 tahun itu waktu introspeksi yang paling bagus. Kalau sudah 40 tahun dan kita terus bergerak menuju menua. Tidak ada orang yang jadi lebih muda. Kita semakin dekat dengan yang namanya kematian atau garis finish. Pertanyaannya ketika garis finish itu nanti kita akan ditanya, kita sudah memenuhi belum seluruh perkara-perkara yang diperlukan untuk masuk ke dalam kemenangan itu. Kan gitu sebenarnya. Jadi gini ya, nanti di ujung perjalanan ketika di garis finish itu ada panitia yang nanya formulir kelengkapannya mana. Paham gak maksudnya? Jadi formulir kelengkapannya mana? Kalau nggak lengkap nggak bisa masuk. Kecuali kalau ada orang dalam bisa masuk. Orang dalamnya siapa? Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah mau jadi orang dalam ada syaratnya juga. Tapi pastinya adalah kita dikasih formulir-formulir tadi. Nah, kehidupan kita tuh ngumpulin formulir itu. Oke, saya kasih contoh lagi. Kita punya laptop. Laptop itu digunakan untuk apa? Kerja. Kita hidupin laptopnya, nggak nyala. Harusnya laptop itu bisa hidup untuk ketika laptopnya nggak nyala, apa yang ibu dan bapak lakukan? Ganti, kalau punya duit. Tapi umumnya orang Indonesia benerin, diservis, betul nggak? Maka dibawalah ke servis. Lalu kemudian tukang servis bilang monitornya udah kena mbak. Gimana? Monitor udah kena, bisa diganti layarnya sama IC-nya 9 juta. Kalau masih mau dipertahankan, oh ini laptop pemberian bapak saya, ya udah nggak apa-apa dibenerin. Tapi kalau seandainya laptopnya sendiri nggak mau dibenerin, terus gimana? Sedangkan kita perlu itu untuk kerja. Lah berarti ada laptop sama nggak ada laptop sama aja kan? Permasalahannya suami itu bukan laptop. Suami itu benda hidup tuh ceritanya tuh. Atau istri itu benda hidup tuh. Kita nikah, kita sudah tahu bismillah, pernikahan itu apa? Menjadikan kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya adalah apa? Artinya ibu-ibu paham gak sih? Ada orang nikah masuk surga ada. Orang yang gak nikah masuk surga ada. Tergantung apa? Kendaraan. Kalau orang-orang kayak Imam Nawawi nggak nikah. Kenapa? Karena dia bilang kalau gua nikah maka ilmuku akan hilang. Karena beliau berkata ilmu itu hilang di pahanya perempuan. Itu beliau ya. Tapi ada ulama yang mengatakan ilmu itu hidup di paha perempuan, ada. Ya tergantung, karena dia orang pintar maka beliau bilang kepintaran saya, ilmu saya, ini kendaraan paling cepat menuju pada surganya Allah. Tapi kita ini kan orang-orang bodoh nih. Paham gak sih maksudnya? Kita ini kan orang-orang bodoh yang gak seperti Imam Nawawi. Pasti harus cari kendaraan juga kan ya. Maka kendaraan yang saya pilih adalah apa? Kata Rasulullah, menikah adalah setengah agama. Maka kendaraan saya untuk masuk surga salah satunya adalah istri saya. Istri saya juga menjadikan saya sebagai kendaraan. Berarti saya beban atau bantuan bagi istri saya. Istri saya pun bantuan bagi saya, bukan beban. Pertanyaannya, andaikan kita itu punya mobil, mobilnya nggak nyala, kita lagi nanjak, suruh dorong mobil, gimana kira-kira? Lebih cepat jalan atau lebih cepat dorong mobil? Paham maksudnya? Nah, suami itu kayak mobil. Kalau dia mogok, ya, terus bukan suami, pasangan itu kayak mobil. Kalau dia mogok dan harus dorong mobil, lah Anda tuh mau pergi ke tujuan atau mau dorong mobil? Lah itu yang saya bilang, kalau sudah nggak bisa diajak ngobrol, pertanyaannya kita pertanyakan bagi diri kita sendiri, atau pertanyaan pada suaminya, atau pertanyaan pada istrinya. Kalau kamu sudah nggak mau ngobrol lagi,
untuk apa kita berkeluarga? Bisa dipahami? Artinya ada kamu itu jadi bantuan buat saya untuk ke tempatnya Allah, untuk ke ridhonya Allah, atau malah nyusahin saya ke ridhonya Allah. Gitu loh maksudnya. Malah bantuan atau beban gitu. Itu yang mohon maaf, walaupun saya sama istri saya punya visi, sama Mbak saya juga punya visi dengan istri saya, kita juga kadang-kadang lupa dengan visi kita. Kadang-kadang kita juga menyerah pada syahwat kita. Dalam arti kita juga kadang-kadang lupa dengan apa yang kita obrolkan. Tapi kadang-kadang ketika kita bermasalah, yang saya tanya sama dia itu, kamu mau jadi beban saya atau mau jadi bantuan bagi saya? Karena kalau kamu mau jadi beban bagi saya bisa jalan lebih cepat. Bisa dipahami maksudnya kira-kira? Nah, justru kita tuh jadi keluarga kita karena kita tahu dengan ada keluarga kita, dengan ada pasangan kita bisa jadi lebih cepat. Saya lupa jawab yang tadi, kalau sudah 9 tahun selingkuh terus gimana? Ini kasusnya banyak nih yang saya temui. Pertama, kita sudah bilang mau berubah atau enggak. Kalau mau berubah, maka dia harus serius. Bahkan ada beberapa pasangan yang tanda tangan kontrak. Jadi tanda tangan akad. Akadnya gini, kalau dia melakukan kesalahan yang sama, maka untuk apa lagi dipertahankan? Karena kalau penyakit itu kalau sudah berulang-ulang, itu biasa akan cenderung terulang lagi. Kalau tidak ada kejadian besar. Saya udah bilang ya, kalau nggak ada perubahan, pasti jadinya sama. Contoh, perubahannya misalnya apa? Ada beberapa orang yang suaminya selingkuh, ada saya temu, dan keluarganya masih baik-baik aja, ada. Kenapa? Pindah mereka kota. Paham maksudnya? Karena kalau masih ada di kota yang sama, pola-polanya berulang tuh, ketemu terus, masih ada nomornya dan segala macamnya. Sama kayak orang narkoba sama selingkuh tuh kan sama-sama kecanduan. Pindah kota, ganti nomor, ganti kehidupan, ganti kantor kalau perlu dan segala. Kalau ada perubahan ekstrim bisa jadi ada perubahan. Tapi kalau nggak ada perubahan yang ekstrim, itu cenderung akan berulang. Lah kalau misalnya sudah dikasih kesempatan berkali-kali dan terus berulang, pertanyaannya balik lagi, kita nih mau berkeluarga, membantu, mempermudah atau mempersulit? Ustadz, kalau semuanya kayak Ustadz nanti semua keluarga di Indonesia pisah dong. Pertanyaannya kalau nggak pisah juga sama aja kan? Paham nggak sih kata-kata saya? Sama aja kan? Nih saya kasih tau ya, sekali lagi, beban kita itu hidup di dunia yang tidak ideal. Tapi Islam ngasih cara untuk bagaimana memperbaiki keluarga kalau dua-duanya masih komitmen. Kalau dua-duanya tidak ada komitmen, salah satu tidak ada komitmen, maka jawabannya cuma talak atau perceraian. Tapi teman-teman tahu di agama lain kayak apa? Di agama lain saya banyak melihat orang sudah nggak ada rasa, suaminya selingkuh, suaminya kemudian udah keluar terus, jarang di rumah, dan dia tetap dalam pernikahan. Kenapa? Di dalam agamanya tidak boleh perceraian. Pertanyaan saya, terus nikah tuh untuk apa? Saya tuh pergi dari rumah, ngarep-ngarep pulang loh. Kenapa ngarep-ngarep pulang? Karena ada istri, ada anak. Lah kalau pulang sudah jadi nggak enak buat saya. Rumah bukan jadi tempat kebahagiaan buat saya. Pertanyaannya, pernikahannya untuk apa tuh? Bukannya kita lebih bahagia ketika masih jomblo, bisa jalan-jalan keluar. Lah rumah itu kan untuk recharge. Rumah itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Rumah itu tempat kita bicara tentang visi-visi besar. Lah kalau rumah sudah tidak jadi tempat seperti itu, pertanyaannya hidup ini jadi apa gitu maksudnya. Nah jadi ya nggak ada jalan sih kalau memang sudah nggak bisa diajak ngobrol. Kalau sudah memang tidak ada komitmen, kita balik lagi, kita berkeluarga untuk apa? Maka dalam pernikahan yang saya sampaikan pada orang-orang yang mau menikah, minimal di dalam pernikahan ada 4 hal yang bisa dijadikan sebagai pengikat. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Yang pertama adalah sakinah, lalu kemudian mawaddah warohmah. Sakinah, mawaddah warohmah. Yang pertama apa? Bukan. Min anfusikum azwajan. Yang pertama kali adalah satu visi azwajan. Satu pasang. Satu pasang itu artinya satu visi. Contoh, sendal. Sendal itu satu pasang kan ya. Azwaj kan artinya pasangan. Sendal satu visi. Ada orang yang pakai sandal kanan semua, itu tidak satu visi namanya. Itu namanya salah packing. Kalau sendal kanan semua, sendal ya kanan kiri pasangan supaya berjalan di tempat yang sama. Pernah ada orang lihat sendal satu merek ini sebelah kanan, merek kiri merek sebelah kiri, sendal sebelah kiri merek apa lagi? Nggak ada, karena nggak satu visi. Berarti yang pertama dalam pernikahan adalah aswajan, satu visi, baru litas kunu ilaiha.
baru kemudian sakinah, lalu kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada 4. Pertama adalah satu visi. Kalau sudah satu visi, maka kemudian ada sakinah, ada kemudian mawaddah, ada rahmah. Apa itu? Sudah saya jelasin singkat aja. Visi satu tujuan, rahmah, keturunan, itu termasuk rahmah. Oke ya. Punya visi yang sama, tidak punya keturunan, masih bisa dilanjutkan ini pernikahan? Bisa. Oke, punya satu visi, tapi mohon maaf sudah menopause, sudah tidak ada mawaddah. Mawaddah itu kan cinta fisik. Sudah menopause, masih bisa satu keluarga? Masih, karena ada satu visi. Nggak ada visi, tapi secara fisik masih oke, masih ngobrol kayak orang-orang non muslim misalnya, mereka tidak ada visi dakwah, mereka tetap bersama. Karena mereka tetap ada sakinah, tetap ada mawaddah, ada keturunan, masih bisa bersama, masih. Tapi kalau satu visi juga sudah tidak, dia satunya visinya akhirat, satunya bilang jangan ngomong akhirat terus lah, pusing kepala gue, panas gue lu ngomongin dikit-dikit Allah, bisa nggak sih ngomong yang lain? Oke, nggak satu visi lagi. Yang kedua, nggak ada lagi sakinah, pulang ke rumah bukan malah tenang, ngelihat cewek lain malah lebih tenang. Nggak ada sakinah lagi di rumah. Di rumah dia nggak arap-arap untuk pulang ke rumah, nggak ada sakinah di rumah. Yang kedua, mawaddah, berhubungan juga sudah tidak lagi. Ustadz, saya sudah dianggurin Ustadz, nggak dikasih nafkah batin selama 3 bulan Ustadz. Ada sudah 6 bulan Ustadz, ada 1 tahun Ustadz. Oke. Yang keempat, nggak ada keturunan juga. Terus apa lagi yang mau dipegang? Bisa difahami sampai di titik ini. Yang paling penting visi. Yang terakhir penting adalah keturunan. Nah, untuk apa lagi? Ustadz, saya masih ada keturunan tapi nggak ada yang lain. Akhirnya yang saya bilang tadi, keturunan kita ini dididik atau malah dirusak sama pernikahan kita. Nah, coba pikir. Nah, ini tujuan pernikahan di dalam Al-Quran. Kalau andaikan kemudian kita nikah tujuannya nggak ada, ya terus ngapain? Itu sama aja kayak beli mobil harus didorong, malah kita yang susah sendiri, bukan malah bantuin, malah nyusahin. Nah, itu logikanya begitu. Saya tahu secara kenyataan tidak semudah itu. Cuman yang saya sampaikan ini pilihan di dalam Islam, khususnya bagi yang belum nikah. Coba pikir baik-baik deh, kalau mau nikah bener-bener liatin ini bener-bener serius atau tidak. Karena benar, ada banyak orang yang sudah selesai ngomongin visi ketika sebelum nikah, tapi setelah nikah kerjanya main game terus, kerjaannya judi, kerjaannya ngumpul sama orang-orang dan segala macam, seolah-olah kayak nggak ada yang penting di dunia ini yang dikerjain gitu misalnya. Ya memang ada. Makanya kalau dia masih ingat visinya, ayo diingatkan kembali. Nah, itulah pentingnya sebelum nikah kadang-kadang kita perlu buat tulisan-tulisan. Untungnya saya orang zaman dulu, jadi dokumentasi sama istri itu lengkap. Ketika lagi PDKT, ketika lagi ta'aruf, itu lengkap tuh. Semua yang kita pengen apa, semua yang kita pengen wujudkan apa. Maka obrolan-obrolan kita sampai detik ini itu. Semua yang pengen kita wujudkan apa, itu yang menjadi visi daripada rumah tangga kita. Jadi gitu ya Mbak. Jadi memang agak sedikit pahit sih, tapi memang harus diurusin. Karena kalau tidak diurusin ya kalau nggak hari ini ya besok. Karena nggak ada yang bisa diharapkan dalam pernikahan atau dalam keluarga yang sudah tidak ada komunikasi. Gimana caranya nyelesain kalau nggak ada komunikasi? Jadi nanti makan ASI.